Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 4 ya, yaitu terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan, kalian mampu menganalisis permintaan, kurva permintaan, dan fungsi permintaan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menjelaskan penawaran, kurva penawaran, dan fungsi penawaran. Nah, untuk hari ini kita akan membahas, sebenarnya ada 2 subtopik ya, permintaan dan penawaran. Tapi untuk hari ini kita bahas khusus yang permintaan dulu. Nah, nanti minggu depan kita bahas yang penawaran. Oke, sebelum memulai apa itu permintaan, coba kalian cermati video berikut ini. Yang pertama, saudara, merosotnya harga telur ayam di pasaran beberapa pekan terakhir ini membuat peternak ayam telur merugi. Selain memang pasar yang sepi, penyebab lainnya adalah harga telur ayam yang berasal dari pembibitan ayam broiler, yang mana harga telur ayam ini jauh lebih murah dibandingkan telur ayam dalam negeri. Di salah satu kandang ayam petelur yang berada di kawasan Wonokoyo, Kota Malang, harga telur ayam dari kandang kini Rp16.000 per kilogramnya. Menurut peternak, harga tersebut sudah naik dibanding beberapa hari lalu, yakni Rp12.000 per kilogram. Namun menurut peternak, harga yang ada sekarang masih di bawah harga ideal. Karena dengan harga jual Rp16.000 per kilogramnya, peternak masih harus menanggung biaya produksi dan pakan ayam. Merosotnya harga telur disebut peternak karena pasar yang sepi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, di pasar disebut banyak beredar telur yang berasal dari perusahaan pembibitan ayam broiler yang harganya jauh lebih murah, sehingga masyarakat banyak beralih ke telur tersebut. Peternak berharap harga telur di pasaran bisa segera stabil, karena jika harga telur terus anjlok, bukan tidak mungkin akan banyak peternak ayam petelur yang gulung tikar, karena tidak mampu menutup biaya produksi. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Oke, baik. Dari video tadi, kira-kira apa yang terjadi? Kenaikan harga telur. Iya, ada kenaikan harga telur yang menyebabkan apa? Nanti kalau harga telur naik, apa yang terjadi? Permintaannya menurun. Iya, jadi nanti permintaannya akan menurun ya karena adanya kenaikan harga. Nah, kasus tadi akan kita bahas pada materi kali ini ya, yang terkait dengan materi kita hari ini yaitu tentang permintaan. Oke, sebelum saya jelaskan, coba ada yang tahu nggak apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Ya, jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Oke. Permintaan itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, tadi dari video tadi, faktor apa yang mempengaruhi jumlah permintaan telur menurun tadi? Harga barang itu sendiri. Harga telurnya. Iya, jadi yang mempengaruhi satu ada harga barang itu sendiri ya. Tadi kalau dalam video tadi ada kasus telur ya, harga telur yang naik jadi menyebabkan permintaannya menurun. Terus berikutnya ada pendapatan. Nah, kenapa pendapatan bisa mempengaruhi permintaan? Ada yang tahu? Peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaan barang atau jasa tersebut. Iya, dengan adanya peningkatan pendapatan, maka akan mempengaruhi peningkatan permintaan. Ya, contohnya Prima itu kalau
uang sakunya banyak, nah nanti dia kan jajannya juga banyak ya di kantin. Ya Prima ya. Iya, Bu. Nah, itu salah satu contoh dari kenaikan pendapatan juga akan mempengaruhi kenaikan permintaan. Faktor berikutnya ada harga barang substitusi dan komplementer. Nah, harga barang substitusi apa? Barang substitusi dulu. Apa itu barang Barang substitusi? pengganti. Menggantikan Contohnya, nasi, Nasi digantikan dengan singkong dan jagung. iya, barang substitusi itu adalah barang pengganti. Contohnya nasi diganti dengan jagung atau singkong, itu barang pengganti. Terus kalau barang komplementer, Barang yang dapat melengkapi. ya barang pelengkap ya. Jadi kalau tidak ada pelengkapnya itu, nah maka tidak bisa digunakan. Contohnya apa? Motor sama bensin, kompor dan gas. Iya, Mentega motor, sama roti. ya motor dengan bensin, kompor dengan gas, roti dengan. Tapi kalau roti dengan mentega itu kan masih bisa ya, nggak pakai mentega kan bisa Mas Yan. Ya jadi yang tadi dulu yang kompor sama gasnya, terus sepeda motor dengan bensin ya. Oke, faktor berikutnya ada selera. Mengapa selera mempengaruhi permintaan? Peningkatan selera pada jenis barang dan jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Iya, jadi semakin orang menyukai barang tersebut, nah berarti kan jumlah permintaannya juga akan semakin tinggi ya. Berikutnya yaitu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan ini adalah semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta dan sebaliknya ya. Jadi berbanding terbalik ya. Nah, tadi contohnya seperti telur tadi ya. Telur tadi harganya kan semakin tinggi. Jadi permintaannya bagaimana? Menurun. Iya, permintaannya turun karena harganya semakin tinggi. Ini adalah yang menggambarkan tadi sesuai dengan hukum permintaan bahwa semakin tinggi harga maka jumlah permintaannya semakin menurun ya. Kita lanjutkan ke fungsi permintaan. QD sama dengan min A P plus B. Nah, rumus ini didapatkan dari ini, yang bawah ini, dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nanti ketemu jadinya fungsi permintaan yang paling atas ini ya. Q ini adalah jumlah barang yang diminta, D-nya ini kan demand ya, permintaan. Min A ini adalah gradiennya, P adalah price atau harga. Kalau B-nya adalah konstanta ya. Coba ya, ini kalian perhatikan. Salah satu contoh soal menghitung fungsi permintaan. Jika harga berubah dari 50 menjadi 55, maka yang terjadi pada jumlah barang yang diminta adalah, cara mengerjakannya sangat mudah. Kita tulis dulu fungsi dari permintaannya, yaitu QD sama dengan 240 min 3P. Setelah itu kita masukkan nilai P yang pertama, yaitu 50, sehingga 3 kali 50 maka sama dengan 240 dikurangi 150, hasilnya 90. Kemudian yang kedua memakai harga 55. Sehingga P diganti dengan 55. Jadinya 240 min 165. Nah, hasilnya 75. Jadi barang turun dari
dari 90 menjadi 75. Mudah bukan? Pertemuan kali ini tugasnya ini Nah, setelah nanti kalian selesai mengerjakan tugasnya ini, lalu kalian lanjut ke ada tes ya. Nanti tesnya dikerjakan setelah kalian menyelesaikan tugas-tugas ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, sebentar jangan keluar dulu.